Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan singkat New Hope. Saat ini saya mengangkat satu tema, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan renungan saya pada saat ini saya landasi dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, ketika kita mendengar perkataan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukankah perkataan ini adalah hal yang biasa kita dengar? Meskipun kata ini biasa kita dengar, akan tetapi ungkapan ini adalah sesuatu yang tidak sembarangan kita cerna begitu saja. Karena ungkapan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan adalah ungkapan iman setiap kita. Karena dengan ungkapan ini akan menjawab mengapa orang percaya banyak mengalami pergumulan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu sangat perlu direnungkan, apakah perkataan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan pernah terjadi, pernah kita alami, atau hanya sebatas ungkapan retorika kita belaka. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, yang perlu sama-sama kita pahami adalah dalam tahap mengerti dan mengalami firman Tuhan, kedua hal ini harus berjalan seimbang. Kalau kita hanya sampai pada tingkat mendengar dan mengerti saja, dan tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, saya mau katakan sangat disayangkan, sangat rugi kita menjadi orang percaya. Tuhan sudah sediakan banyak hal untuk kita alami, akan tapi kita masih berputar-putar pada poin mendengar dan mengerti saja. Banyak kali ini terjadi kepada kita orang percaya karena kita itu selalu memaksakan kehendak kita daripada kita mau tunduk dan taat pada kehendaknya Tuhan. Kita sering gagal melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita karena kita lebih sering memilih untuk melihat kenyataan dan kemustahilan di depan kita daripada mau percaya, mau tunduk pada apa yang firman Tuhan katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak mau tunduk dan taat pada kehendak dan waktunya Tuhan? Saya pernah mengalami akan hal ini. Karena kalau mau jujur, kita tidak mau percaya penuh kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kadang ungkapan ini hanya sebatas pemanis di bibir saja karena kita orang percaya. Akan tapi di dalam kehidupan nyatanya, kita kurang percaya apakah firman Tuhan itu akan terjadi atau tidak. Kita lebih percaya bahwa racun itu bisa membunuh daripada firman Tuhan itu bisa menghidupkan. Dalam Alkitab, saya dan saudara diperlihatkan banyak hal-hal yang sungguh dahsyat, sungguh ajaib. Misalnya ketika orang Israel keluar dari Mesir, kita tahu mereka sempat terjepit. Tidak ada jalan keluar untuk mereka terbebas dari kejaran tentara Mesir. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, seruan doa mereka sampai kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan mereka dengan cara membelah Laut Merah. Sebelum saya lanjut pada renungan saya saat ini, saya diingatkan bahwa dalam banyak kesalahan, banyak dosa yang Israel lakukan, seruan doa mereka sampai kepada Tuhan dan Tuhan mendengar apa yang menjadi doa-doa mereka. Dari kisah tersebut, kita bisa melihat bahwa kunci pertolongan daripada Tuhan adalah posisi di mana kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah berkuasa dalam setiap perjalanan iman kita. Allah berkuasa mengatur segala hal di dalam rencananya. Dari kisah ini saya dan saudara diingatkan bagaimana hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita hanya bisa mengerti hal ini ketika kita hidup di dalam rencananya Allah, bukan di dalam rencananya kita sendiri. Sangat jelas kalau kita hidup semaunya kita sendiri, jangan pernah berharap kalau kita bisa melihat mujizat daripada Tuhan. Saudara sebagai bangsa pilihan,
Orang Israel itu tahu bahwa nubuat-nubuat yang pernah mereka dengar daripada nabi akan digenapi dalam kehidupan mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah kapan, di mana, oleh siapa, dan dengan cara bagaimana nubuat itu akan terjadi. Tetapi mereka tetap hidup di dalam rencana tersebut meskipun banyak kesalahan demi kesalahan yang mereka lakukan. Siapa yang tidak kenal Yosua, penerus Nabi Musa? Yosua pernah berkata begini dalam Yosua 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kita garis bawahi kata semuanya telah digenapi bagimu. Kita jangan salah artikan kata ini. Kata semuanya telah digenapi bagimu mengandung arti itu akan terjadi dalam rencana dan waktunya Tuhan, bukan dalam rencana dan waktunya kita. Itulah yang saya katakan tadi, dalam perjalanan iman kita orang percaya, kita harus tunduk dan taat pada kehendak dan waktunya Tuhan di dalam setiap waktu perjalanan iman kita. Kita harus berusaha memposisikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Yosua mengatakan begini, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara, kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan sangat mempengaruhi cara Tuhan mengadakan sesuatu yang kita butuhkan. Sekali lagi, kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan sangat mempengaruhi cara Tuhan mengadakan sesuatu yang kita butuhkan. Dalam renungan ini, saya diingatkan dengan dua hal. Kalau kita mau mengalami mujizat daripada Tuhan, atau dengan kata lain ada percepatan ilahi dalam setiap perjalanan iman kita, ada dua hal yang perlu kita lakukan dan hal ini tidak boleh kita tawar. Yang pertama, kita harus hidup di dalam rencananya Tuhan. Dan yang kedua, kita harus tunduk dan taat pada Tuhan. Saudara, saya sangat percaya Tuhan sangat baik bagi setiap kita. Dia tidak pernah menolak saya dan saudara ketika kita berseru kepada Dia. Yang kita butuhkan, kita hanya percaya, kita hanya berserah penuh kepada Tuhan. Hidup di dalam rencananya Tuhan, tunduk pada waktunya Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Demikian renungan saya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.